Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan rohani. Betapa banyaknya di antara kita ibu-ibu para jamaah yang Allah kasih sehat jasmani namun rohaninya sakit. Apa di antaranya? Banyak orang yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, bahkan lembur, fisiknya kuat, namun untuk mendengarkan tausiah 1 jam 2 jam fisiknya lemah. Ini makanya ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang rohaninya lagi sakit dan ini orang perlu diruqyah. Dan alhamdulillah kita melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu untuk mendengarkan tausiah agama. Karena yakinlah ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Hadis ini dari sahabat Rasulullah bernama Sa'id Al-Khudri, meninggal pada tahun 73 Hijriah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid, apabila kita saksikan ada orang yang datang ke masjid, duduk di masjid dan sholat di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang beriman. Makanya mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi ashran, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Makanya orang-orang yang rajin bersolawat akan Allah mudahkan urusannya. Siapa yang rajin bersolawat akan Allah mudahkan rezekinya. Siapa yang rajin bersolawat akan Allah selamatkan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Salah satu bukti ada satu kisah. Kisah ini terjadi ketika
dalam ibadah haji ada namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ternyata ada seorang sahabat, dilihatnya sahabatnya yang satu lagi, lisannya tidak pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mau berdiri solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau duduk bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau apapun yang baik-baik dikerjakan oleh sahabatnya ini, dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bertanyalah sahabatnya yang satu ini, wahai sahabatku, dari tadi aku perhatikan kamu duduk, berdiri, mau ngapain? Kamu sering lisan kamu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban sahabatnya yang salawat tadi ini, Bu? Wahai saudaraku, sampai hari kiamat datang, sampai ajalku datang, aku tidak akan pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena ada satu kisah, ada satu kejadian yang mengakibatkan aku tidak akan berhenti bersolawat kepada Rasulullah. Kejadian ini ketika aku dan ayahku mau pergi haji, baru masuk ke suatu kota, belum sampai ke tanah Makkah, ayahku jatuh sakit. Ketika ayahku jatuh sakit, kata sahabat ini, Bu, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayahku meninggal dunia. Ketika ayahku meninggal dunia, wajah ayahku seketika itu berubah menjadi hitam gelap mencekam. Tidak biasanya seperti orang normal meninggal dunia, wajah ayahku berubah. Lalu ketika aku kebingungan minta tolong sama orang karena malu, wajah ayahku sudah tidak seperti biasa. Aku tertidur. Dalam tidur aku bermimpi bertemu dengan seseorang. Seseorang itu dalam mimpiku, dia membukakan baju ayahku lalu mengusap di bagian perut dan dada ayahku. Setelah itu seketika itu ayahku berubah wajahnya seperti semula kembali. Bertanyalah aku kepada orang yang tersebut, engkau siapa? Kata yang datang tadi, aku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa engkau datang ini wahai Rasul? Bukankah ayahku orang yang banyak dosa di atas dunia? Jawaban Rasul, wahai saudara, betul ayahmu banyak dosa di atas dunia, tapi aku datang ini memberikan syafaat pertolongan kepada ayahmu, karena ayahmu tidak pernah meninggalkan sholawat 10 kali sebelum tidur. Betul kata Rasulullah tadi, siapa yang memperbanyak sholawat akan Allah mudahkan urusannya. Ayahnya yang ketika mati tadi wajahnya berubah, ketika anaknya bangun berubahlah wajah ayahnya seperti semula kembali. Makanya ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Ibu ya, tanggal berapa sekarang, Bu? Tanggal 20. Nanti maghrib baru tanggal 27 Rajab. Ya Bu ya. Bulan Rajab ini seperti yang sudah kita ketahui adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Betul Bu? Bu.
Mana dia 4 bulan yang Allah muliakan itu? Yang pertama bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 27 Rajab. Tak lama lagi bu, berarti puasa tak lama lagi. 1 bulan Sya'ban tambah 2 hari lagi, berarti lebih kurang 32 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Ya bu ya. Makanya kenapa mulia bulan Rajab ini ibu-ibu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan. Lalu sambungan ayat tadi di dalam surah At-Taubah, Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi, arba'atun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Tadi lahu yang mulia tadi ada 4, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mudah mengingatnya bu, 3 bergandengan, 1 terpisah jauh. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa bulan Rajab ini mulia? Salah satunya di bulan Rajab ini ibu-ibu para jamaah, ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat dikenal, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang menguji keimanan. Kenapa begitu? Karena diterima dengan akal dia tidak masuk, diterima dengan logika dia tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup jauh, hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ya, tidak masuk di akal kita. Makanya akal ini tidak masuk bu. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, akal logika kita tak akan masuk. Bayangkan bu, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu jarak tempuhnya lebih kurang 1.500 km. Kalau naik unta kuda di zaman dahulu, pesawat belum ada zaman dulu bu ya, mobil belum ada, yang ada unta kuda. Kalau pakai unta kuda, itu menempuh waktu perjalanan selama lebih kurang 2 bulan. Bayangkan bu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, 2 bulan perjalanan. Belum lagi Mi'raj naik ke atas langit. Tapi ditempuh oleh Rasulullah SAW tidak sampai dalam waktu 4 jam. Masuk tidak di akal kita? Tidak masuk. Makanya perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang menguji keimanan kita. Makanya ketika Rasulullah SAW sampai balik lagi setelah pulang dari Mi'raj, besok harinya bu, orang yang masuk Islam mendengar kisah Isra Mi'raj ini balik lagi menjadi kafir. Ibu bayangkan, yang sudah satu geng dengan Abu Lahab, Abu Jahal, bertambah kafir, tidak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya bu, hati-hati kalau ada saudara kita yang muslim tapi dia tidak percaya dan tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jumhur ulama sepakat, para ulama, orang itu orang kafir. Ya bu ya. Makanya tadi bu,
Langit yang kita lihat di atas, pernah lihat langit Bu? Itu baru di luar saja. Yang lain-lain ini baru di luar. Nabi Muhammad sampai ke langit yang ketujuh, sampai lagi di Sidratul Muntaha. Makanya ada pepatah di atas langit masih ada langit. Pepatah ini Bu menunjukkan, mengajarkan setinggi apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, masih ada orang yang di atas kita. Makanya ibu-ibu, pesan saya, boleh kita menjadi orang kaya, tapi jangan merasa yang paling kaya. Boleh kita menjadi orang yang hebat, tapi jangan merasa yang paling hebat. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an. Kalau tidak ada ilmu, maka menuntut ilmu. Tidak bisa jadi guru, jadilah pelajar. Tidak bisa jadi guru, jadi pelajar. Au mustami'an, jadilah pendengar. Kalau tak bisa jadi guru, tak bisa jadi murid, tak bisa jadi pendengar. Au muhibban, jadilah pencinta. Cinta majlis ilmu, cinta majlis ta'lim. Jadi guru tak bisa, jadi murid tak bisa, jadi pencinta tak bisa, jadi pendengar tak bisa. Kata Rasulullah, fala takun khamis, jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima ini Bu? Tadi jadi guru tak bisa, jadi murid tak bisa, jadi pendengar tak bisa, jadi pencinta tak bisa. Wala takun khamis, jangan jadi yang kelima. Fatuhlik, apa yang kelima ini Bu? Pandai berkomentar saja. Ini Bu, orang yang kelima ini. Hati-hati Bu. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula terjadi ketika Rasulullah berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di dekat Ka'bah. Betul Bu? Rasulullah di Hijr Ismail lagi baring-baring sambil berzikir. Makanya kita diperintahkan oleh Allah lagi baring pun mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Ingat Allah. Makanya mohon maaf lahir batin, banyak orang yang ketika tidur itu mimpi buruk. Karena sebelum tidur tidak mengingat Allah. Mengingat apa? Mengingat Facebook, mengingat WA. Itu ya. Makanya ibu-ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum tidur mengambil wudu. Setelah wudu itu salat sunnah taubat. Setelah itu baca Quran beberapa ayat. Setelah itu berbaring. Ketika mau tidur baca surah 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu setelah itu Rasulullah menggambarkan seperti meludah, tapi bukan meludah. Lalu setelah itu diusap seluruh tubuh kita agar tidur menjadi aman. Makanya betapa banyaknya orang yang tidur banyak mimpi buruk. Coba bayangkan Bu, ibu tidur, dalam tidur bermimpi dapat duit 1 karung. Bangun tidur hilang duitnya. Sedih nggak Bu? Bu, sedih nggak Bu? Dalam tidur ibu bermimpi dapat duit 1 karung. Dan senang ibu dalam mimpi itu mau beli mobil, mau beli ini. Rupanya mimpi bangun tidur hilang gitu. Ini makanya banyak orang yang ketika tidur mimpi buruk karena sebelum tidur itu dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul
lagi baring-baring di Hijr Ismail Bu. Ketika Isra Mi'raj malam itu Rasul baring-baring. Ternyata ada yang menemankan Rasul. Siapa Bu? Pamannya bernama Hamzah. Ya, paman Nabi dan juga sahabat Nabi yaitu Hamzah. Hamzah ini Bu, dalam satu kitab dikatakan hobinya tidak ada orang yang melakukan di zaman sekarang. Saking pemberaninya Hamzah ini Bu. Apa hobinya? Berburu singa. Ada orang zaman sekarang berburu singa Bu. Tangan kanan kapak, tangan kiri singa. Tangan kanan kapak, tangan kiri singa. Inilah yang hobi yang sering dilakukan oleh Hamzah, paman Nabi. Namun pada akhirnya Hamzah ini mati dalam perang Uhud. Itulah yang dibunuh oleh Waqsi. Ini paman Nabi Bu. Ada 4 paman Nabi yang hidup di zaman Nabi dan jumpa dengan Nabi. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Abu Thalib, yang keempat Abu Lahab. 2 masuk Islam, 2 kafir. Yang Islam Hamzah dan Abbas, yang kafir Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini paman Nabi Bu. Paman Nabi hidup bersama Nabi, berjumpa Nabi. Hamzah yang menemani Rasul ketika baring-baring di Hijr Ismail. Makanya ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan surah Al-Isra ayat 1, ayat yang menerangkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bahasa Al-Quran yang telah memperjalankan. Allah yang telah memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau Nabi yang jalan sendiri, bisa jadi tak jadi. Maka ini ayat, kalimat ayatnya Allah yang telah memperjalankan Rasul Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena salah satunya tahun ketika Isra wal Mi'raj itu terjadi disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita Bu? Karena tahun itu ada 2 orang yang dicintai Nabi, yang disayangi Nabi, meninggal dunia. Yang pertama istrinya Nabi Siti Khadijah, yang kedua pamannya Nabi Abu Thalib. Ya, tahun dulu belum ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampai tahun sekarang 1443. Tahun dulu dikenal, apa yang terjadi pada tahun itu disebut itulah tahunnya. Ketika tentara Abraha datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, disebut dengan tahun Fil. Ketika umur Nabi 35 tahun ada banjir bandang, disebut dengan Amur Ubaidah. Ketika Isra wal Mi'raj disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, karena ada 2 orang yang sangat-sangat dicintai Nabi meninggal dunia. Ya Bu ya, ingat-ingat Bu, ini sejarah. Yang pertama istri Nabi Siti Khadijah. Kenapa Rasul kita sangat sedih Bu? Bu, kenapa Rasul sangat sedih dengan Siti Khadijah Bu? Karena Siti Khadijah ini dari 12 istri Nabi, istri yang sangat dicintai Nabi. Ya Bu ya. Kenapa Bu sampai-sampai menikah dengan Siti Aisyah, istri mudanya Nabi, anak Abu Bakar,
sering Rasulullah menceritakan kebaikan Siti Khadijah karena tidak bisa dilupakan dari. Makanya Rasulullah sedih. Salah satunya apa kebaikan Siti Khadijah? Habis hartanya Siti Khadijah untuk perjuangan Rasulullah. Habis harta Siti Khadijah, Bu. Bayangkan, sampai-sampai dalam kisah baju terakhir Siti Khadijah itu sudah ditambal sebanyak 8 kali. Koyak jahit, koyak jahit, koyak jahit. Ada baju ibu macam dulu? Saya yakin tak ada. Walaupun ibu tidak jawab, saya yakin tak ada. Kalau ibu di sini koyak buang beli baru, koyak buang beli baru. Nah, ini ibu di sini. Siti Khadijah ditambal 8 kali karena sudah habis harta untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Siti Khadijah itu orang yang paling kaya di kota Makkah. Saking kayanya dia itu, kalau kita contohkan di rumah, ada ibu jual baju di sana di rumah. Kita taruhlah di rumah ini orang jual baju 500 toko misalnya di rumah. Yang 500 toko itu ngambil sama Siti Khadijah. Kira-kira kaya tak tuh? Nah, itulah Siti Khadijah, Bu. Orang-orang yang berdagang ngambil barangnya dengan Siti Khadijah, tapi habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah zaman sekarang habis duit suaminya. Ya, Bu, ya, habis duit suaminya. Terbalik kan, Bu? Pantai Konem lah, ke mall lah, nah, ya, Bu, ya, beli skincare lah. Makanya, Bu, Siti Khadijah ini tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh yang lainnya? Ketika Rasulullah bersemayam di Gua Hira, 3 hari di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra, baca, kata malaikat Jibril. Kata Nabi kita, ya Jibril, ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Kata Jibril, ya Muhammad, Iqra, baca. Kata malaikat Jibril. Kata, ya Jibril, kata Nabi kita, ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Diulang lagi sekali oleh Jibril. Pulang dari situ, itulah turunnya ayat perintah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pulang Rasul dari tubuh dah 3 hari di Gua Hira. Pulang ke rumah dipanggillah, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Ya, Bu, ya. Makanya itu turunnya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, Bu? Siti Khadijah mengambil selimut lalu diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Siti Khadijah istri Nabi. Nabi dah pulang beberapa hari bersemayam di Gua Hira, pulang-pulang menggigit minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Suami ibu misalnya, ini misalnya, Bu, dah pulang 3 hari, rupanya pergi mancing. Ya, Bu. Bu, ini contoh. Suami ibu dah pulang 3 hari, pergi mancing bersama sama kawannya. Misal pulang-pulang demam, tiba sampai di rumah ngomong sama ibu, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Kira-kira apa yang ibu lakukan, Bu? Ibu selimut, enggak, Bu? Paling-paling ibu suruh tidur di luar. Ini ibu sama sekarang, ya. Makanya Siti Khadijah itu luar biasa baiknya. Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Siti Khadijah. Maka yakinlah, Bu, kalau ibu sudah baik terhadap suami ibu, yakinlah ketika ibu meninggal dunia, suami ibu tidak akan nikah lagi. Yakinlah, Bu. Yakinlah, Bu. Karena susah dilupakan tadi, Bu.
Tapi kalau makanya Bu, istri yang salehah itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Idza shallat al-mar'atu khamsaha, apabila wanita perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. 4 inilah ciri-ciri istri yang salehah. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya. 4 mudahnya Bu. Dalam hadis itu dikatakan mati wanita yang 4 tadi ini ciri-cirinya, masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Mau Bu? Makanya 4 aja syaratnya. Tidak ada harus pegawai, harus PNS, harus tidak ada. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya. Makanya Bu Siti Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang meninggal adalah pamannya Abu Thalib. Pamannya ini yang sangat membantu perjuangan Rasul kita Bu. Sampai-sampai pada akhirnya ketika meninggal dunia, sangat-sangat disayangkan Abu Thalib ini belum sempat bersyahadat, mati kafir. Makanya dalam hadis, ini sedikit kita singgung. Ada dalam satu hadis Rasulullah yang satu golongan, ada golongan dalam Islam ini yang mengatakan ayah dan ibu Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ini hati-hati golongan itu. Memang ada dalam satu hadis ayah dan ibu Nabi masuk neraka, tapi ayah dan ibu di situ bukan Abdullah, bukan Siti Aminah, tapi Abu Thalib. Harus diartikan Bu ya. Makanya satu golongan mengatakan, coba ibu buka itu, ada ustaz mengatakan golongan di sebelah tetangga sebelah kita mengatakan ayah dan Nabi itu masuk neraka. Itu bukan ayah Abdullah, bukan ibu Siti Aminah, tapi itulah Abu Thalib, pamannya. Orang dahulu menyebut paman itu panggilnya ayah. Contoh Ibrahim, Azar itu bukan ayah Ibrahim, Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Ini pokoknya, makanya golongan yang sebelah ini pun kita berbuat acara-acara Isra wal Mi'raj Nabi ini, Maulid Nabi segala macamnya, kemudian mereka bid'ah dan dibuat Nabi. Ini hati-hati golongan seperti itu. Makanya kalau udah masuk, ada saudara yang suruh cepat keluar Bu, karena itu payah keluar itu Bu. Di toko pun kepalanya nggak mau keluar. Berdoa kepada Allah agar dapat hidayah. Makanya salah satunya agar cepat diberi hidayah ketika kita sholat, ketika baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ketika baca ihdinas siratal mustaqim, kita ingat dalam hati, dalam pikiran kita, orang yang sudah sesat, orang yang sudah salah jalur, kita minta kepada Allah agar lurus jalannya lagi. Makanya Bu, hati-hati, ini sangat luar biasa Bu, yang mengatakan ayah dan ibu Nabi. Ada yang mengatakan, katanya Ustaz Bu, ya, ibu tengoklah di YouTube, ibu nanti ada tuh ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Padahal ayah dan ibu Nabi itu bukan Abdullah ayah kandung Nabi dan bukan ibu kandungnya Nabi Siti Aminah. Logika saja Bu, seandainya Nabi ini Nabi masuk surga, logika ayahnya masuk surga, masuk neraka, kan tidak masuk akal. Lahirnya Nabi ini menjadi Rasul karena ada ayahnya yang soleh. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Nabi Nasab keturunan Nabi itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia Bu. Makanya kita berkeyakinan, berakidah ayah dan Nabi itu masuk ke dalam surga. Makanya ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Khadijah istri Nabi, ya Bu ya, tidak bisa dilupakan Nabi karena ada 4 wanita Bu, 4 wanita yang menjadi pimpinan di dalam surga. Ya Bu ya, 4
4 wanita menjadi pimpinan di dalam surga. Yang pertama Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah. Apa keistimewaan Siti Khadijah, Bu? Bu, apa keistimewaan Siti Khadijah istri Nabi, Bu? Di dalam kitab Nisaun Mubasysyiron bil Jannah, wanita-wanita yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Nisaun, wanita-wanita, mubasysyiron, yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Salah satunya Siti Khadijah. Luar biasa, Ibu sudah ada jaminan masuk ke dalam surgamu? Belum. Di Siti Khadijah sudah dijamin masuk ke dalam surga. Yang pertama, siapa wanita menjadi pimpinan di surga lagi? Yang kedua, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Apa keistimewaan Siti Maryam, Bu? Allazi ahsanat farjaha. Siti Maryam sedikit pun sekalipun belum disentuh oleh laki-laki. Ada wanita zaman sekarang belum disentuh oleh laki-laki, Bu. Bu, tahu Ibu Kuini tahu, Bu? Kalau Ibu membeli kuini pasti dicium dulu. Ya, Bu ya, di kuini. Jadi kalau ada wanita sebelum nikah dicium dulu, di wanita sebelum dinikah dicium dulu. Ini wanita lebih parah dari Queenie. Ya, Bu ya. Makanya, Bu, Siti Maryam belum pernah disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Sampai-sampai melahirkan Nabi Isa tidak punya suami. Kenapa bisa, Bu? Ada yang lebih dahsyat dari Bu. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ada ayah Nabi Adam, Bu? Ada ibu Nabi Adam. Kenapa bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, yang tak mungkin menurut kita, mungkin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kejadian-kejadian para rasul yang tak mungkin sama kita, Bu, mungkin sama Allah. Satu contoh lagi, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Raja Namrus, bakar Ibrahim, dibuat api, Bu, kobaran api. Dicampakkanlah Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Langsung Allah memerintahkan api. Api itu makhluk Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, dinginlah. Allah memerintahkan makhluknya api dingin. Seketika itu dingin api juga. Makanya dalam kisahku, sehelai rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Jangan dicoba-coba rumah, Bu. Baca ayat tadi, terpanggang itu. Nah, makanya luar biasa ya, yang tak mungkin menurut kita, mungkin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, Bu, Siti Khadijah, Siti Maryam. Tapi Nabi Muhammad punya ayah, punya ibu. Ya, Bu ya. Nabi Muhammad punya ayah, punya ibu. Ayah Nabi Muhammad punya ayah lagi, ayahnya lagi punya ayah lagi. Hafal, Bu, nasabnya, Bu. Hafal, Bu. Ya, hafal, Bu ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
apa bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa wanita pimpinan di surga? Siti Asiyah, my darling, my love-nya Fir'aun. Tahu Fir'aun, Bu? Bu, tahu Fir'aun? Ya, Fir'aun, istrinya Fir'aun, Siti Asiyah. Ya, apa keistimewaan Siti Asiyah ini, Bu? Siti Asiyah ini wanita yang paling penyabar. Makanya kalau suami kita 11-12 mirip dengan Fir'aun, bersabarlah, karena hadiahnya surga. Hadiahnya surga, Bu, hadiahnya surga. Makanya sebetulnya salah juga seorang suami kalau pengen bertumbuk saja sama istrinya, di suami juga yang salah. Ya, kalau suami tadi pengen bertumbuk dengan berkelahi, bukan istri yang ditumbuknya, bukan istri yang dihajarnya, tapi ikutlah main smackdown, ikutlah main boxing. Nah, itu baru mantap. Ya, makanya perjuangan ibu ini, istri ini luar biasa, dan harus kita lukai hatinya. Karena ada 3 Bu yang tidak ada pada seorang suami ataupun seorang bapak. Ya Bu, ada 3 pada ibu yang sudah ibu alami tapi tidak dialami seorang bapak. Kan ada syair qasidahnya tuh kan Bu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa kali mengandung? Nah, bayangkan Bu, tidak ada sama bapak, itu baru 2 Bu. Mengandung, melahirkan, berapa orang anak itu, luar biasa. Makanya Siti Asiyah ini orang yang paling penyabar. Siapa yang ketiga wanita pimpinan di surga? Itulah Siti Fatimah. Makanya kalau ada nanti ibu melahirkan lagi, kalau seandainya atau ibu punya cucu, berilah nama dengan wanita 4 ini. Luar biasa Ibu. Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Asiyah, ataupun Siti Fatimah. Jangan dikasih Ayu Ting Ting. Ini ya, sekarang luar biasa namanya Bu ya. Makanya ini wanita pimpinan di surga. Makanya Bu yang kedua meninggal itulah paman Nabi Abu Thalib. Setelah itu Bu, sebelum diberangkatkan Nabi, datanglah 2 malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu sebelum berangkat Rasul dibelah dada Rasul. Ibu, dalam kitab itu dibelah dada Rasul. Bukan berarti dada Rasul itu kotor, tetapi membersihkan yang sudah suci, mensucikan yang sudah bersih. Makanya dalam hati Bu, dalam hati ini ada sombong, ada angkuh, ada dendam, ada iri hati, semuanya dalam hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Makanya jangan sombong. Sekaya apapun kita di awal tadi, masih ada orang yang kaya di atas kita. Kalau saya lihat orang kaya sekarang ini, dia bangga dengan kekayaannya. Makanya mata ini sama. Mata kita ini sama-sama 2, tapi cara memandangnya yang berbeda. Ada orang kaya memandang fakir miskin anak yatim biasa-biasa saja, tapi ada orang yang miskin menengok anak fakir miskin anak yatim dia sedih. Mata sama tapi cara memandang yang berbeda. Makanya Bu, orang kaya sekarang bukan ibu-ibu di sini, tapi banyak kita perhatikan orang kaya, dia masih memperkayakan kekayaannya. Maksudnya dia sudah banyak harta, beli mobil. Memang kita tak sanggup Bu. Ya, kita tak sanggup, bukan kita iri hati, tapi betapa banyaknya orang fakir miskin, orang anak yatim di tetangga kita. Makanya Bu, kalau kita kaya, lebih kaya lagi sahabat Rasul. Ini Bu ya, harus kita camkan nih Bu.
kalau kita kaya sekarang banyak harta, lebih kaya lagi sahabat Rasul kita. Siapa namanya Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Bu, kekayaannya, ini kekayaannya Bu, dia bersedekah, berinfak dalam 1 bulan itu 1 miliar. Ada orang di Indonesia begitu sekarang Bu? Ya Bu ya, 1 bulan 1 miliar. Itulah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya. Makanya Bu, makanya dalam hati tadi, hati-hatilah dengan hati, karena semua penyakit bermula dari hati. Iri hati, dengki, sombong, hasad, angkuh, itu bermula dari hati. Makanya diperjalankan Rasul kita berisra. Isra ini perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestina. Kalau naik kendaraan ketika itu 2 bulan perjalanan. Sampailah Rasul di Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naiklah Mi'raj. Makanya Isra perjalanan darat bumi, Mi'raj itu naik perjalanan langit. Makanya Rasulullah SAW ke langit itu Sidratul Muntaha, menjemput satu-satunya perintah yang dijemput oleh Rasul, yaitu ibadah sholat. Makanya dalam satu hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu naiknya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Makanya semua perjalanan Rasul Isra wal Mi'raj itu semuanya cuma 1 hadiah, 1 oleh-oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di dunia kita jalankan itu mungkin berpuluh-puluh tahun, tapi cuma beberapa jam oleh Rasul menjemput satu-satunya ibadah, yaitu ibadah sholat. Yang pada mula pertamanya Rasul itu kita diperintahkan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Coba kita bayangkan sholat 50 kali sehari semalam, bukan 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Bisa Ibu bayangkan? 50 kali Hayya 'alas shalah. Ibu mau makan, tak jadi makan, taruh lagi piring, sholat dulu, coba ambil dulu lagi, ya, sholat. Itu ketika mau ambil makan, berkumandang azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang azan lagi nggak jadi makan. Kalau jadi 50 kali sehari semalam. Tapi ini ada usulan dari Nabi Musa. Nabi Musa berada di langit ke-6, ya. Nabi Musa berada di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ketika Nabi Muhammad turun, bertanya Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa oleh-oleh dikasih oleh Allah?" Kata Nabi kita, "Sholat berapa kali?" 50 kali. Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, minta kuranglah kepada Allah. Ini sholat yang 50 kali itu sudah dilakukan oleh umatku. Banyak juga mereka yang tak sholat." Kata Nabi Musa, "Minta kurang. Umatmu, apalagi umatmu akhir zaman ini kecil-kecil, ketek-ketek semekot, semeter kotor. Pamaleh. Kata Nabi Musa. Memang betul kata Nabi Musa. Pada akhirnya sekali minta Nabi kita kepada Allah kurang 5 kali dikurang. Turun lagi, bertanya lagi 45. Makanya sebanyak 9 kali Nabi kita bolak-balik. 9 kali 5, 45. 50 dikurang 45, itulah sekarang menjadi 5 kali sehari semalam. Itu pun banyak juga yang tidak mau sholat. Betul Bu? Kalau jadi 50 pun lah. Makanya Bu, ini ada salah satunya dari Nabi Musa minta pulang. Katanya umatmu itu kecil-kecil, umatmu itu pemalas-pemalas, karena di akhir zaman. Makanya minta kurang, jadilah sholat kita 5 kali sehari semalam.
itu pun ketika muazin mengumandangkan azan, banyak juga yang tidak mau sholat, mengabaikan ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih banyak yang bersantai-santai. Kata Syekh Sulaiman di dalam kitabnya Lisu'il Khatimah Arba', tanda-tanda orang yang mati su'ul khatimah, matinya tak bagus, matinya tak elok, adalah orang-orang yang mengabaikan ibadah sholat. Jangan kita beranggapan tapi dia orang kaya, tapi dia dermawan, tak ada gunanya kekayaannya, tak ada gunanya kedermawanannya tanpa sholat. Ya Bu ya, tiangnya intinya pada sholat. Kalau orang itu tak sholat, tidak ada sedikit pun kebaikan dari dia. Yakinlah Bu, walaupun dia rajin bersedekah, walaupun dia rajin berinfak, tapi dia tidak sholat, kebaikannya nol besar. Makanya Bu, sholat ini adalah tiang agama. Betul Bu? Dan sholat ini awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah. Mula-mula nanti akan dihisab di hari kiamat dari hambaku adalah, dari umatku adalah perkara sholat. Kalau sholatnya bagus, baru yang lain itu ikut bagus. Sedekahnya bagus, zakatnya bagus, infaknya bagus, apanya lagi bagus. Kalau sholatnya tak bagus, yang sedekah dia berjuta-juta satu bulan, itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang terpenting Bu, terakhir masalah sholat. Masalah sholat yang terakhir yang terpenting, kalaulah kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah di masjid mengikuti imam, selesai salam kanan salam kiri, sehendaknya apapun yang dilakukan imam kita ikutilah. Kalau imam itu berzikir, berzikirlah. Kalau imam itu berdoa, berdoalah. Tapi kalau pemahaman kita tak mau zikir bersama, terserah. Yang penting setelah salam kanan salam kiri, jangan langsung pulang. Bu ya, ada kawan ibu siap salam kanan langsung pulang? Ada. Besok tegur Bu. Ya, karena Rasulullah sangat marah Bu. Orang salam kanan salam kiri langsung pulang, Rasulullah sangat marah. Bukan saya marah, Rasulullah marah. Kenapa Bu? Karena salah satu indikasinya orang yang sholat berjamaah, ini indikasi akhlak muadabnya, dia tidak ada adab terhadap imam. Padahal imam itu sudah membawa dia mendapatkan sholat 27 derajat. Betul lah Bu? Imam itu yang sudah membawakan dia dapat sholat 27 derajat. Tapi setelah salam kanan salam kiri dia langsung pulang. Ini salah satu sepele, tidak ada akhlaknya terhadap imam. Coba dia sholat sendiri dapat 1, tapi karena ada imam dapat 27. Makanya apapun yang dilakukan imam, kalau imam itu berzikir, kalau pemahaman kita tak ada zikir bersama setelah sholat, terserah. Ya Bu ya, terserah. Tapi siap salam kanan salam kiri, janganlah langsung pulang. Karena Rasul sangat marah. Terakhir ada kisahnya, kisah sahabat yang salam kanan salam kiri langsung pulang. Rasulullah marah Bu. Ada sahabat Rasul namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini sahabat Rasul yang sangat miskin di zaman Rasul. Ya Bu, apa tabiat, apa kebiasaan Abu Dujana ini? Abu Dujana itu siap sholat subuh salam kanan salam kiri, dia langsung pulang. Kali pertama Rasul biarkan, kali kedua salam kanan salam kiri. Ketika Rasul imam dilihat Abu Dujana langsung pulang juga. Kali ketiga Rasul imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika Abu Dujana mau pulang, diteriaki oleh Rasulullah SAW, hei Abu Dujana, kata Rasulullah. Makanya kalau ada sahabat ibu, sahabat suami ibu siap salam kanan salam kiri langsung pulang, tukar namanya Abu Dujana. Panggil Abu Dujana namanya. Ya Bu ya, makanya hei Abu Dujana, kata Rasul, apakah engkau tidak butuh Allah? Apakah engkau tidak ada permintaan
Bukannya aku tak punya apa-apa, tak punya permintaan kepada Allah, tapi kalaulah seandainya aku terlambat dari sholat subuh ini, terlambat aku pulang karena ikut zikir berdoa bersamamu, aku khawatir anak-anakku memakan buah kurma punya tetanggaku. Ini Bu, Abu Dujana pulang capek-capek ke rumah menyelamatkan anakmu dari barang yang haram. Kita pulang capek karena apa, Bu? Bu, karena dunia. 100% orang sekarang pulang cepat dari sholatnya karena dunia. Salah satunya lanjutkan pekerjaan, ini segala macam. Betul, Bu? Tapi kalau kejadiannya sama seperti Abu Dujana, tidak apa-apa kita belum cepat. Abu Dujana itu, Bu, dia menyelamatkan anaknya dari barang yang haram. Pernah satu ketika, ya Rasul, aku terlambat pulang dari sholat subuh ini, aku melihat anak-anakku sudah memakan buah kurma punya tetanggaku. Makanya aku tak mau terlambat lagi pulang ini, ya Rasul. Padahal ketika itu, wahai Rasulullah, kami, saya dan anak-anakku belum makan dalam 3 hari. Bayangkan, Bu, semiskin-miskinnya kita sekarang, miskin dari sahabat Rasul. Pernah Ibu nak makan dalam 3 hari, Bu? Jangankan 3 hari, Pak Ustaz, tak makan siang adalah panen kepada Allah. Ini sahabat Abu Dujana, Bu, 3 hari tak makan. Tak mendengar itu, Bu, Rasulullah sedih. Diperintahkanlah Umar bin Khattab. Inilah enaknya berjamaah tadi, Bu. Diperintahkan Umar, wahai Umar, pergilah engkau ke rumah sahabat tetangganya Abu Dujana itu, sampaikan kepada dia, aku beli buah kurma punya dia, dan nanti akan aku gantikan 10 pohon kurmaku yang ada di surga. Kata Rasul, Bu, pergilah Umar sampai di sana. Umar katakan, wahai saudara, Rasul mengatakan buahmu itu untuk Abu Dujana, buah kurmamu itu untuk Abu Dujana, tapi nanti dibayar Rasul dengan 10 pohon kurma yang ada di surga. Ternyata tetangganya ini orang munafik, Yahudi kafir. Dia tidak percaya, Bu. Jangankan wahai Umar, jangankan pohon kurma, surga pun aku tak percaya. Kalau mau ada duit, ada barang, ada duit, aku kasih kurma. Baliklah Umar, singkat cerita, datanglah Abu Bakar menunjuk tangan. Ini enak berjamaah, Bu. Menunjuk tangan Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya dibelinya buah kurma tadi. Lalu sudah berjanji, Bu, buah ini untuk Abu Dujana. Apa kata orang munafik tadi? Oke. Ternyata, Bu, licik orang Yahudi ini, dibuatnya seperti tangguh, Bu. Akhirnya buah tadi nggak jatuh ke rumah Abu Dujana, jatuh ke rumah kafir Yahudi tadi. Makanya pada akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, apakah engkau sudah menikmati buah kurma yang punyamu itu? Kata Abu Dujana, belum ya Rasulullah, sekalipun belum pernah aku makan. Apa kata Rasul terakhir, Bu? Wahai Abu Dujana, saksikanlah besok pohon kurma punya tetanggamu itu sudah pindah ke rumahmu. Akhirnya subuh dulu pohon kurma punya tetangganya tadi sudah pindah ke rumah Abu Dujana. Makanya intinya siap sholat jangan langsung pulang karena Rasulullah sangat marah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.